Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah dengan NIM 2435042 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini project ujian akhir semester mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrocontroller yang berjudul Perancangan Sistem Alarm Cerdas berbasis ESP32 dengan mekanisme nilai adaptif berdasarkan tingkat resiko kebakaran. Nah, proyek ini dibuat untuk melakukan pemantauan kondisi ruangan secara otomatis dengan memanfaatkan beberapa sensor yang terhubung ke mikrokontrol SP32. Sistem ini mampu mendeteksi kondisi suhu ruangan, keberadaan gas atau asap, serta keberadaan manusia di dalam ruangan. Berdasarkan data tersebut, sistem akan menentukan tingkat keamanan ruangan dan menampilkan hasilnya melalui LED, buzzer, dan 7 segment. Nah, pada kali ini kita sama-sama tahu keamanan ruangan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama untuk mencegah risiko seperti kebakaran, kebocoran gas, ataupun kondisi darurat lainnya. Pada kondisi nyata, peningkatan suhu ruangan dan munculnya asap seringkali menjadi indikasi awal terjadinya kebakaran. Selain itu, keberadaan manusia di dalam ruangan juga perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi tingkat resiko yang dapat terjadi. Dan karena itu juga produk project ini dibuat sebuah sistem yang dapat melakukan monitoring terhadap 3 parameter utama, yaitu suhu, gas atau asap, dan gerakan manusia. Data yang diperoleh akan diproses oleh ESP32 untuk menghasilkan status keamanan berupa aman, waspada, atau bahaya. Tujuannya untuk mengimplementasikan konsep mikrocontroller dalam sistem monitoring keamanan ruangan secara otomatis dan real time. Nah, secara umum, sistem ini menggunakan konsep dasar yang dipelajari dalam mata kuliah sistem mikroprosesor dan mikrocontroller, yaitu konsep input, proses, dan output. Bagian input terdiri dari 3 sensor, yaitu sensor suhu DS18B20, sensor gas MK2, dan sensor gerak PIR. Bagian proses menggunakan mikrokontrol SP32 yang berfungsi sebagai pusat pengendali sistem. Sedangkan bagian output terdiri dari LED hijau, LED kuning, LED merah, buzzer, dan 7 segment. Alur kerja sistem dimulai ketika sensor membaca kondisi lingkungan, data sensor kemudian dikirim ke ESP32 untuk diproses. Setelah itu ESP32 menentukan status keamanan ruangan dan mengaktifkan output yang sesuai dengan kondisi yang terdeteksi. Nah, pada hardware dan wiring, saya akan menjelaskan perangkat keras yang digunakan beserta fungsi pin yang terhubung ke SP32. Sensor DS1820. Nah, itu digunakan untuk mengukur suhu ruangan dalam satuan derajat Celcius. Pin data sensor ini terhubung ke pin 18 pada SP32 yang berfungsi sebagai jalur komunikasi digital menggunakan protokol one wire. Melalui pin ini, pin SP32 ini perintah membaca suhu kepada sensor dan menerima data suhu yang dikirimkan kembali ke sensor. Nah, data suhu yang diperoleh nantinya digunakan untuk menentukan kondisi keamanan ruangan. Sensor MQ2 itu digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas dan asap. Pin output sensor terhubung ke pin 34 pada SP32. Pin 34 ini merupakan pin ADC atau analog to digital converter yang berfungsi membaca sinyal analog dari sensor. Sensor MQ2 menghasilkan tegangan analog yang kemudian diubah menjadi data digital oleh ADC internal ESP32. Pada simulasi WOI nilainya yang dibaca masih berupa nilai ADC dengan rentang 0 sampai 4095. Sedangkan pada implementasi nyata, sensor MQ2 umumnya digunakan untuk mengukur konsentrasi gas dalam satuan ppm atau parts per million. Sensor PIR digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia berdasarkan perubahan radiasi inframerah yang dipancarkan tubuh manusia. Sensor ini dihubungkan ke pin 4 yang berfungsi sebagai digital input. Ketika terdapat gerakan, sensor akan menghasilkan logika high atau bernilai 1, dan sebaliknya jika tidak ada gerakan maka sensor menghasilkan logika low atau bernilai 0. LED system menggunakan 3 buah
LED-nya sebagai indikator status. Jadi LED hijau ini terhubung ke pin 21, LED kuning terhubung ke pin 22, LED merah terhubung ke pin 23. Dan ketiga-tiga pin tersebut berfungsi sebagai digital output yang digunakan untuk mengendalikan kondisi LED. Buzzer, dia terhubung ke 19. Ini berfungsi juga sebagai pin digital output, digunakan untuk mengaktifkan alarm suara ketika sistem mendeteksi kondisi waspada maupun bahaya. Selanjutnya 7 segment, ini juga digunakan untuk menampilkan skor keamanan ruangan. Segmen A sampai segmen G, dia terhubung ke pin 13, 12, 14, 27, 26, 25, dan 33. Dan pin tersebut semuanya berfungsi sebagai digital output yang digunakan untuk mengendalikan masing-masing segmen LED pada 7 segment. Nah, pada bagian pemrograman, langkah pertamanya adalah melakukan inisialisasi library yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor DS18B20. Selanjutnya dilakukan deklarasi seluruh pin, sensor, dan aktuator yang digunakan dalam sistem. Pada fungsi setup, sistem melakukan inisialisasi serial monitor, sensor DS18B20, LED buzzer, dan 7 segment. Terus kemudian dilakukan proses kalibrasi sensor PIR selama 5 detik untuk memastikan sensor bekerja dengan stabil sebelum digunakan. Setelah proses kalibrasi selesai, sistem masuk ke fungsi loop yang bekerja secara terus-menerus. Pada bagian ini SP32 dia baca suhu dari sensor DS18B20 menggunakan fungsi request temperature. Kemudian SP32 membaca nilai gas menggunakan fungsi analog read pada pin 34. Selanjutnya SP32 membaca kondisi PIR menggunakan fungsi digital read pada pin 4. Pada program ini juga diterapkan logika penyimpanan waktu gerakan menggunakan fungsi milis. Ketika sensor PIR dia terdeteksi gerakan, waktu terakhir terdeteksi akan disimpan, kemudian sistem akan tetap menganggap terdapat manusia di dalam ruangan selama 10 detik. Setelah gerakan terakhir terdeteksi, metode ini manusia menjadi lebih stabil dan tidak mudah hilang ketika seseorang berhenti bergerak sesaat. Nah, pada sistem ini sendiri memiliki 3 status keamanan, yaitu aman, waspada, dan bahaya. Status aman kondisinya terjadi ketika suhu masih berada di bawah 35 derajat Celcius dan nilai gas masih berada di bawah 150 ADC. Pada kondisi ini LED-nya hijau, buzzernya mati, dan 7 segment menampilkan angka 1. Status waspada, kondisi ini itu terjadi apabila suhu mencapai 35 derajat Celcius atau lebih, atau nilai gas mencapai 150 ADC atau lebih. Nah, pemilihan suhu ini 35 derajat Celcius didasarkan pada kondisi nyata karena suhu ruangan normal pada umumnya berada pada rentang 25 hingga 30 derajat Celcius. Nah, ketika suhu mencapai 35 derajat Celcius, kondisi tersebut sudah menunjukkan adanya peningkatan suhu yang tidak normal, sehingga sistem memberikan peringatan awal. Nilai gas 150 ADC dipilih sebagai batas awal deteksi asap atau gas pada simulasi, sehingga sistem dapat memberikan peringatan dini sebelum kondisi menjadi lebih berbahaya. Pada kondisi ini LED kuning nyala, buzzer berbunyi secara berkala, dan 7 segment menampilkan angka 2. Status bahaya terjadi apabila suhu mencapai 36 derajat Celcius atau lebih, nilai gasnya mencapai 300 ADC atau lebih, serta terdapat gerakan manusia yang terdeteksi oleh sensor PIR. Logika ini dibuat untuk menyesuaikan kondisi nyata. Apabila terdapat suhu tinggi atau asap dalam jumlah besar dan terdapat manusia di dalam ruangan, maka tingkat resiko menjadi lebih tinggi karena dapat mengancam keselamatan penghuni ruangan. Pada kondisi ini LED merah menyala, buzzer berbunyi terus-menerus, dan 7 segment menampilkan angka 3. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, sistem keamanan ruangan berbasis ESP32 ini berhasil melakukan monitoring terhadap suhu, konsentrasi gas, dan keberadaan manusia secara real time. Data dari ketiga sensor diperoleh oleh ESP32 untuk menentukan tingkat keamanan ruangan yang kemudian ditampilkan melalui LED, buzzer, dan 7 segment. Proyek ini juga berhasil mengimplementasikan konsep-konsep yang dipelajari pada mata kuliah sistem mikroprosesor dan mikrokontroler, seperti penggunaan input digital dan analog, komunikasi sensor, proses akuisisi
data, pengelolaan data, pengambilan keputusan, menggunakan logika program, serta pengendalian perangkat output. Dengan demikian, sistem yang dibuat dapat berfungsi sebagai prototipe sistem keamanan ruangan yang mampu memberikan informasi dan peringatan secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan yang terdeteksi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.